Maka waktu dan waktunya kami persilakan. Monggo silakan Pak Agus Setiawan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Sebelumnya, semuanya kenapa harus ikut akselerasi, ikut pelatihan workshop, ikut apapun dari Eyang Ruhu. Salah satunya adalah ini. Nah, ini. Jadi, baru. Itu pencapaian. Itu pencapaian. Jadi, mengapa hari ini semuanya diminta untuk yang original, yang live, yang langsung, yang benar-benar baru. Jadi bukan pada indahnya, bukan pada Recording in kerennya, progress. tetapi baru. Baik itu videonya, baik itu gambarnya, baik itu live-nya, baik itu yang lain. Jadi konsep itu sebenarnya yang ditekankan. Tapi intinya kalau untuk algoritmanya tetap sama. Algoritmanya tidak ada perubahan. Algoritmanya sama. Kembali lagi, produk ada dua. Silahkan dicatat. Ditawarkan atau dicari. Bagaimana cara nelaahnya? Ditawarkan, ada di mall. Dicari, tidak ada di mall. Secara umum, ya, secara umum. Oleh sebab itu, sekarang tinggal kita mau jualan di mana dengan konsekuensi. Jadi produknya apa? Makanya harus displit lebih dalam atau orang bisa ngomong turunannya. Jadi misalkan kalau mau jualan mobil pasti akan sulit. Nah, kenapa kita nggak jualan misalkan dashboardnya ini? Kita kenapa nggak jualan pembungkusnya ini? Kenapa kita nggak jualan spesifikasi ininya? Demikian juga dengan produk-produk kita. Kalau umum langsung dispesifikan. Nah, disinilah nanti diajarkan tentang jati diri dan keberuntungan. Sehingga kita kembali ke saat COVID. Semua orang kok disuruh jualan frozen food. Yang akhirnya ya tidak semuanya orang sukses di jualan frozen food. Nah, kita harus mengetahui jati diri dan keberuntungannya. Jati diri dan keberuntungannya mau kemana? Nah, itu konsepnya. Itu konsep. Oleh sebab itu, produknya unik dimasukkan menjadi ke bahasa mana tujuan. Misalkan ke Bulgaria, misalkan ke Rumania, misalkan ke Italia, ya gunakan bahasa Italia. Dari bahasa itu, misalkan contoh Italia, sudah ketemu, oke? Langsung masukkan ke Google Trend. Dari Google Trend, bahasa Italia rubah seluruh dunia. Habis itu 2004 sampai sekarang. Akhirnya ketemu yang menggunakan negara mana dengan bahasa Italia tadi. Nah, itulah target pasar kita. Dari situ baru risetnya sama. Kalau Indonesia, google.co.id. Kalau Italia, ya google.it. Jangan lupa merubah tempat. Bagian bawah nanti masih tempatnya kita. Misalkan Wonosobo, misalkan Temanggung. Nah, itu kita rubah. Negaranya jadi Italia. Sehingga waktu ngeriset, munculnya adalah kata kunci dari Italia. Nah, begitu konsepnya. Nah, nanti sama. Username-nya ya bahasa Itali, title-nya ya bahasa Itali, deskripsinya ya bahasa Itali. Terus berikutnya awal deskripsi ya bahasa Itali, akhir deskripsi pagarnya ya bahasa Itali, tag-nya ya bahasa
Itali. Nah, hanya perbedaannya mereka itu biasanya seneng email-emailan, tapi tidak seneng WA-WA-an. Kalau orang Indonesia kan seneng WA. Karena apa? Saking terbukanya. Makanya yang saya ajarkan, call atau ditelepon itu ganti email. Klik nomor WA diganti email. Nah, itu konsepnya. Oke? Baru diposting, ya semua sama. Postingnya di mana saja ya sama. Silahkan, pertanyaan berikutnya. Oke, siap-siap. Konsepnya tetap ngalirnya ke UTDTM gitu. Sama. Karena analogi yang sederhana adalah Ki Putu Arsasusila yang sudah menjual untuk menjadi guide yang berbahasa Belgia, Nederland, Luxembourg. Demikian dengan juga Raja Daryanani. Ya sama. Semuanya sama. Nggak ada bedanya. Oke, oke. Siap-siap. Pertanyaan berikutnya dari Kak Nia Gawati dari Salatiga. Ini belum pernah ikut kelasnya Pak Agus. Pertanyaan, saya mulai usaha tempe baru 2 bulan, marketing baru suami saja keliling-keliling warung. Bagaimana cara mengembangkan usaha ini biar maju cepat? Background ortu sudah pedagang, minta sarannya suhu karena saat ini sangat butuh pemasukan untuk bantu adik yang saat ini lagi dirawat ICU. Harus operasi juga. Gitu Sunda. Inti dari inti dari online itu cuma inti dari online itu hanya satu. Inti dari online itu hanya satu, yaitu siapa yang rajin, gitu aja. Jadi nggak ada yang sulit itu, hanya butuh rajin selesai. Hanya itu konsepnya. Oleh sebab itu ada 4 pasar, yaitu pasar Google, pasar marketplace, pasar sosmed, pasar forum. Oleh sebab itu paling gampang adalah gunakan pasar Google. Enggak, itu konsepnya. Silakan dilanjut. Nih. Lanjut dari Pak Sofan dari Sidoarjo. Belum pernah ikut kelas Piran Hamas. Bertanya, satu, cara berpartner dengan seseorang, apa yang harus dilakukan pertama kali? Kemudian yang kedua, jika belum punya produk, cara meriset produk yang lagi hit atau lagi rame di pasar dan tindakan kita, apakah harus mengikuti produk tersebut jualannya atau mencari celah produk yang dibutuhkan produk yang lagi hit. Terakhir, ya, nomor 3, gimana mendisiplinkan diri kita serta agar bisa konsisten saat melakukan aktivitas posting di medsos atau media lain karena terkadang menerima hambatan terasa pesimis. Waduh. Nomor pertama. Jadi nomor pertama itu adalah langsung ngomong apa adanya saja. Saya niat mau menjualkan produknya. Setelah niat menjualkan produknya, dilanjut. Perjanjiannya bagaimana? Apakah perjanjiannya saya up harga atau sudah ditentukan harganya? Nah, begitu. Itu pertama. Terus berikutnya, untuk perjanjian berikutnya sebaiknya direview per 6 bulan. Jadi per 6 bulan nanti close. 6 bulan lagi dibentuk close lagi. Itu sehingga aman. Kita akan tahu, oh nantinya harus bagaimana. Itu yang pertama. Kemudian langsung pertanyaan yang ketiga. Supaya kita rajin, ya berteman sama orang yang rajin. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita harus punya goal. Makanya saya selalu nyampaikan goal itu paling gampang apa? Jumlah anak ditambah 2 adalah jumlah rumah. Jadi kalau anaknya 5 ya harus punya rumah 7. Sudah gitu aja. Nah sebaiknya sebelum umur 45. Terakhir umur 55. Oleh sebab itu nanti pasti rajin terus. Itu pasti nanti rajin terus. Nggak mungkin nggak rajin.
Karena goalnya di situ bukan harga rumahnya, bukan besar rumahnya, bukan di mana rumahnya, tetapi jumlah rumahnya. Karena hari demi hari nanti ya membuat hanya apartemen. Nah, sekarang pertanyaan kedua yang paling penting. Diulang dulu. Silahkan. Jika belum punya produk, cara riset produk yang lagi hit sudah, ya atau lagi Oke, running. jadi gini, jangan jualan yang lagi hit, apalagi yang belum terbiasa. Benar-benar. Kalau yang belum terbiasa, itu jangan untuk yang lagi hit. Karena pesaingnya pasti akan tinggi pesaingnya. Produknya unik, kompetitor sedikit, cukup ada pasar, ketemu pabriknya. Itu yang paling mudah. Kalau kita jualan yang lagi hit dan banyak pesaing, apakah kita siap untuk mempromokan secara organik dan secara berbayar? Nah, kalau misalkan siap, ya silahkan. Tapi kalau nggak siap, ya jangan. Nah, begitu konsep. Oke, pertanyaan berikutnya. Dari Pak Heng dari Purworejo, belum pernah ikut kelas Piranhamas. Pertanyaannya, saya belajar ilmu Piranhamas tapi tidak langsung dengan Eyang Suhu. Saya menerapkan untuk jualan produk makanan ringan, tapi belum banyak mendatangkan penjualan. Mohon sarannya. Oke, sarannya cuma dua. Pertama, kata kuncinya dirubah yang besar-besar. Tempat kulaan, Hmm. tempat penjualan, dus-dusan, bal-balan. Terus berikutnya untuk yang sak-sakan. Nah, itu kata kuncinya dulu. Jadi, kata kuncinya kita bukan lagi grosir, tapi pusatnya grosir. Kita bukan lagi supplier, tapi pusatnya supplier. Kita bukan lagi untuk orang yang eceran. Nah, kita seringkali kan hanya seneng dengan jual, itulah eceran. Itu konsep pertamanya dulu. Terus habis itu, yang kedua adalah menelaah pada posisi tempat. Itu dari sisi tempat. Nah, kalau tempat, langsung aja fokus di pasar-pasar. Langsung kita ketik pasar Majalengka, nanti keluar apa. Terus mall Cimahi, keluar apa. Nah, seperti itu. Oke? Nah, paling gampang ya ikut kelas, nanti biar jelas. Akhirnya diajari sama Mas Tah Koiriah dan Mas Tah Wahyu. Nah, nanti untuk jati diri dan peruntungannya, saya arahkan. Silakan, pertanyaan berikutnya. Dari Pak Zainul dari Lamongan, saya belajar ilmu Piranhamas tapi tidak langsung dari Eyang Suhu, tapi dari muridnya. Saya Ya, menerapkan untuk jualan produk jualan buku. Alhamdulillah sangat membantu penjualan saya. Saya tidak pernah ya. menggunakan marketplace Tokopedia atau Shopee, hanya fokus di tiga media, Facebook, Marketplace, YouTube, dan IG. Ingin wacana baru, cara cepat closing dan orderan partai gitu. Buku ini sudah jualannya. Apa bisa jualan partai gitu? Skala partai. Oh, bisa. Caranya gunakan yaitu Google Map. Nah, Google Map-nya kita setting dan kita fokuskan pada untuk video-video yang kita masukkan di Google Map. Dan berikutnya, secara berkala, kita review untuk Google Map yang lain yang ada hubungan. Jadi contoh, misalkan kita menjual jilbab. Nah, yang kita review itu tempat-tempat ibadah. Nah, jangan lupa meninggalkan alamat link. Nah, begitu. Bukan kompetitor. Itu yang paling mudah. Itu yang paling mudah. Tapi bahasanya juga harus halus bahasanya. Tapi paling gampang adalah komen aja. Apalagi nama dari akunnya sudah menjual. Itu lebih enak. Jadi bukan nama sendiri. Itu teknik supaya
kita ada di mana-mana. Intinya kita itu pasang baliho tapi di mana-mana. Itu konsep. Ya, ya. Ini Sunda kok putus ya. Lanjut, Sunda. Pak Agus, ini sinyalnya Pak Ya, Agus ini. Ya. Lanjut, pertanyaan berikutnya dari Pak Iwan Sidoarjo, ini murid OJT ini Pak Agus. ya. Cara mengembangkan usaha yang mati suri. Ini, Sunda. Masih apa? Pak Iwan, Iwan, yang Ya ini. sudah jos jualan bangsanya keset-keset kok Ya, masih. keset sama bantal gitu. Oke, jadi gini, carilah turunannya yang hubungannya dengan itu aja. Apa? Ya sederhana aja. Oke, kalau sudah keset, oke ya. Nah, kenapa kita tidak berikutnya? Kesetnya dalam bentuk yang lebih lebar. Yaitu digunakan untuk apa? Untuk yang suka tidur di bawah. Nah, sekarang kotaannya itu bukan kotaan yang kecil-kecil untuk keset, tetapi kotaan yang besar-besar. Untuk apa? Untuk kemah. Jadi, akhirnya disertifikasikan produk itu. Terus berikutnya, oke, kenapa tidak dibuatkan untuk taman yang di dalamnya rumah? Jadi sekalian desainkan sudah kesetnya itu plus dengan tanaman-tanaman dari plastik, tetapi ada di pojok rumah sedikit, akhirnya jadi hijau. Nah, itu teknik paling gampang. Sama seperti halnya murid saya yang jualan untuk lapangan futsal. Saya minta untuk apa? Saya minta untuk, ya itu, garis apa? Dinding vertikal. Padahal sebenarnya apa? Lapangan futsal dibikin dinding vertikal. Nah, itulah konsep dari yang tadi disampaikan. Hmm. Nah, paling gampang, ya Ikhwan ke Malang sekali-sekali. Masa Ikhwan nggak ke Malang? Kemarin sudah sama saya, sama suami. Oke, silakan Lanjut, dilanjut. Pak Agus Danis dari Nganjuk ini biasanya komen Pak Agus ini. Korektor kok tanya. Pernah ikut workshopnya yang suhu. Bagaimana cara menjaga endurance nih, Sunda? Oh, gampang, gampang. Jawabnya sederhana. Harus punya goal. Nah, selama ini nggak punya goal. Selama ini nggak punya goal. Jadi, mengalir saja. Nah, kalau mengalir saja, ya akhirnya nggak kuat di endurance. Nggak kuat di endurance. Nah, paling gampang adalah dirubah untuk temannya. Untuk Mas Agus itu dirubah untuk temannya. Nah, temannya ini hanya kebanyakan apa? Kebanyakan teman ngopi aja. Nah, sekarang diganti teman bisnis. Nah, itu konteksnya. Nah, cari yang berbisnis apa? Tidak harus yang memang bisnis. Misalkan, kenapa kok nggak molang sapi? Ya temannya di mana? Kenapa kok nggak yang jualan bibit-bibit? Ya temannya di mana? Kenapa kok nggak tukang-tukang yang borong-borong? Intinya adalah yang bisnis-bisnis. Hanya gitu aja. Nanti akhirnya kan terjaga endurance-nya. Nah, selama ini kan nggak. Hanya ngopi sekedar ngopi. Nah, buyar kalau sudah gitu. Hanya ngopi sekedar ngopi. Oke? Oke. Pertanyaan berikutnya, silakan. Pertanyaan berikutnya kemudian dari dari Pak Abdul Rosyid dari Demak. Cara memasarkan produk luar negeri. Oh, tadi sudah nggak, sudah. Ya, Dari Pak saya ulang Teguh. aja. Iya, Poin-poinnya, silakan. sebentar dulu. Ya. Pertama, Google Translate. Indonesia ke Inggris, Inggris ke tujuan. Kedua, Google Trend. Google Trend itu bahasa tersebut itu di negara mana saja. Contoh aja, misalkan bahasa Rusia ya berarti ke negara-negara pecahannya kan gitu. Terus yang ketiga,
adalah buka Google negara tujuan, dirubah settingnya. Terus habis itu yang keempat, buat apa? Buat website, karena orang luar negeri senang dengan website. Baru tujuannya mau kemana. Itu kuncinya. Baru digunakan yang lain. Tetapi untuk metodenya tetap sama, metode UTDTL, nggak ada perbedaan. Konsepnya di situ. Ya. Silakan, ada pertanyaan. Eh, dari Pak Teguh dari Majalengka. Bagaimana strategi pemasaran untuk produk musiman ini, Sunda? Oke, kalau produk musiman, gunakan marketplace Facebook aja. Fokus di marketplace Facebook karena marketplace Facebook itu kuat di tempat dan kuat di tag. Nah, tag-nya itu harus spesifik, daerahnya mana. Nah, inilah 6 tempat yang tersegmen. Satu, kantor negeri dan swasta. Dua, sekolah negeri dan swasta. Tiga, tempat belanja murah dan mahal. Tempat makan murah dan mahal. Tempat ibadah 6 agama. Dan yang terakhir, tempat rekreasi murah dan mahal. Sudah, segmenkan di situ. Apalagi untuk marketplace. Itu lebih lebih mudah. Untuk musiman. Habis itu baru. Tapi gunakan kata kunci untuk yang jenis-jenis kulaan. Biar orang nggak beli eceran. Kecuali kita memang sudah siap dengan eceran. Ya silakan. Kan ada orang yang bahagia ngirim satu, ya ada. Ya boleh-boleh saja. Kalau saya seneng yang besar-besar aja. Del, 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 habis itu beli mobil. Udah gitu aja. Hmm. Oke, silahkan dilanjut. Dari Pak Aryo Pekanbaru. Eh, Aryo Vetra. iya, kok belum pernah ikut kelasnya Pak Agus, tapi sering komen kayaknya ini. Oh iya, itu loyalis itu. Ya, ya, lah ya. Bagaimana mengembangkan bisnis properti? Karena sekarang habis proyek, gak ada proyek lagi, habis modal, terakhir kaping tanah, sekarang kurang jalan, butuh masukan Sunda, perkembangan ide. Ini bagaimana ini? Sekarang malah mau coba malam, coba MLM kesehatan. Bagaimana saran dari Pak Agus? Karena Bukan. background Jadi saya gini, gini, itu gini, gini, properti. Mas Aryo. Gampang, Mas Aryo. Gini, harga 0 sampai 500 juta itu masih laku keras. 500 juta sampai 2,5 M itu relatif stagnan. Tapi 2,5 M ke atas itu laku keras. Mengapa 0 sampai 500 juta laku keras? Karena aku harus punya rumah. Mau ndak mau aku harus punya rumah. Aku mampu ndak mampu, aku harus punya rumah. Aku bisa ndak bisa, aku harus punya rumah. Nah, begitu. Nah, sekarang di-create rumah-rumah jelek yang di-create menjadi bagus sedikit dengan gaya kekinian. Nah, siapa yang melakukan? Yang melakukan adalah Satria Aditya Bekasi. Jadi ada rumah-rumah jelek-jelek, dirubah sedikit dengan kekinian model Jepang, dengan kekinian model Korea, dengan kekinian model Eropa. Hanya gitu-gitu aja. Nanti dengan desain itu akhirnya laku, tapi tetap harus di bawah 500. Itu konsep untuk properti. Namun kembali lagi, kalau mau berubah, apakah jati diri dan keberuntungan itu tetap di situ. Nah, kalau tidak, ya sebaiknya jangan. Bukan tidak boleh di dunia yang disampaikan, tetapi dilihat cara nelaahnya tadi ada 7 tadi. Nama usaha, habis itu warna logo usaha, habis itu bentuk logonya, habis itu menghadap kemana, habis itu pindah kemana, terus habis itu juga jalan usaha apa yang harus kita tempuh. Nah, itu konsep. Paling gampang sebenarnya belajarlah ke 2 murid Pekanbaru yang sudah sukses di sana. Erianto Simalangun sama Indra Praja. Itu paling gampang. Silakan.
pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir ini, masih banyak sekali yang dari ngechat Oh, ini. Ini dijawab ada sama Mas yang, Tahap Koiriah aja. iya, ada pertanyaan tanya logo ini, enggak apa-apa ini Sunda. Saya share Ya, sebentar. logo dibagi tiga. Usia 0 sampai 15 tahun. Habis itu usia 15 tahun sampai 30 tahun. Habis itu 30 tahun ke atas. 0 sampai 15 tahun usaha harus apa? Harus menengadah, menampung, dan mengantong. Nah, ini apa sudah Kalau tidak sesuai bisa kaidah ini Sunda? menengadah, menampung, menantong, ya hurufnya bagian atasnya dibuka. Sudah, hanya begitu aja. Oke? Iya, iya. Eh, Secara konsep umum seperti itu penjelasannya ya Sunda. oh ya pasti. Silakan. Pertanyaan yang berbeda. Pertanyaan yang berbeda loh. Ini kok Sunda Diva Digital ini tanya ini apa ini? Kalau Sunda Diva Digital tanya, kalau Palu Gada bagaimana ini Sunda? Apa yang harus Oh, didahulukan? Palu Gada tidak masalah jika kita memang keturunannya Palu Gada dan orang bisa Palu Gadanya 10%. Nah, cara menelaahnya adalah garis ke atas, garis ibunya ke atas, garis bapaknya ke atas. Apakah terbiasa Palu Gada? Nah, kalau nggak terbiasa Palu Gada, ya jangan. Ya sama seperti Koiriah Yuni ini kan bukan Palu Gada, tapi di varianti Palu Gada. Yang kita nggak tahu nyontoh di varianti. Nah, Hmm. begitu. Itu paling gampang. Kalau Didit Fitriawan itu nggak ada, ya saya nggak usah perlu nyontoh Didit Fitriawan. Nah, cara nelahnya apa? Ya garis bapaknya ke atas, garis ibunya ke atas. Tapi kalau tidak, lebih baik spesifik cari garis turunannya apa. Sehingga kita lebih mudah dan kita bisa konsentrasi. Nah, untuk lebih detailnya, kelas jati diri dan keberuntungan. Itu dibedah betul 1 hari penuh. Itu konsepnya. Silahkan ke Sidoarjo. Ya, masih ada atau sudah close pertanyaan ini sudah. Oke, sebelum saya tutup, nanti dilanjut Mbak Kopiria sendiri. Sebabnya Ya, saya mau ya. ini apa mau buka Mau bersama. buka puasa Oke, ya. Ya, sebelum ya. ditutup, pertama, temukan jati diri dan keberuntungan. Kedua, carilah produk yang unik, kompetitor sedikit, cukup ada pasar, ketemu pabriknya. Ketiga, fokus sama otak, waktu, tenaga, dan uang. Nah, yang keempat, rajinlah untuk mengerjakan karena targetnya jumlah rumah ditambah 2 dari sehingga kita punya goal. Sehingga kalau seperti itu kita pernah lelah. Jadi kita kembali lagi ke fokusnya, kembali lagi ke fokusnya. Yang terakhir, berkumpullah sama OMG, Online Marketer Group. Yang akhirnya kita lanjut. Dimudahkan, dilancarkan, dilapangkan, disukseskan, diberkahi. Dan jualan kita laris terus. Untuk sementara itu dan selanjutnya dilanjut Mbak Koiriah untuk program-programnya. Ya. Saya mohon diri dulu. Baik, Terima terima kasih kasih. banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Kurniawan yang bersedia untuk mampir ke sini.